Ah, beda. Assalamualaikum Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan saudari Vini Manik ya, pada malam ini Indonesia Bikin School mengadakan sidang skripsi. Ya. Judul skripsi adalah dampak kualitas laba Komite Mm-mm. Audit Keukuran Perusahaan terhadap laporan keberlanjutan pada industri jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya. Periode tahun 2020 sampai 22. Atas nama Vini Manik. Nomor NIM-nya berapa? Nomor NIM. Ini Pak 2020 12 11 061 Pak. Oke, selama ujian kamu jangan di apa? Suaranya jangan di apa suaranya di off kan ya. Jangan Ya, suaranya Pak. dibuka terus ya. Eh, Mm-mm. apa dan tim yang sebagai penguji hari ini adalah pertama eh, saya sendiri ya sebagai koordinator Sparta, yang kedua dari Ibu eh, Novita, Nova. ya, Novita. Yang ketiga dari Ibu Wi Idawati, Dr. Wi Idawati, Iya, Pak. penguji dan sekaligus pembimbing kamu. Nah, ujiannya akan berlangsung paling lama 2 jam. Ya. Paling lama paling cepat mungkin 1 jam. Eh, dan ada 3 tahapan. Pertama nanti kamu presentasi sekitar 15 menit paling lama. Yang kedua nanti diberikan kesempatan kepada saudara Bu Ini. sama Bu Nova Novita ya untuk memberikan tanggapan atau bentuk ujian atau bentuk pemahaman soal deskripsi yang disampaikan. Mungkin ada teori juga yang ditanyakan oleh beliau ya. Nanti saya juga akan bukan apa kesempatan menanya gitu. Ya. Nanti itu tidak membuang waktu. Kami persilakan kamu presentasi hari ini. Sebelumnya berdoa dulu silakan. Doa dulu, Ya. Vin. Dak- Ya, silakan. Ya, Vina. silakan. Baik, selamat malam Bapak Sparta, Ibu Wiwi, dan Ibu Nova. Izinkan saya untuk Tentang hasil penelitian saya. Baik, sebelumnya apakah PPT saya sudah kelihatan itu Bapak? Udah kelihatan. Ya, baik, saya izin menjelaskan ya Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya Vini Manik, program studi akuntansi dengan NIM 2020 12 11 061 dengan judul penelitian dampak kualitas laba Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap laporan keberlanjutan pada industri jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, ini untuk latar belakang penelitian. Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan perekonomian di sektor bisnis juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini juga membuat persaingan bisnis semakin ketat dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan baru. Menghadapi perubahan yang terus terjadi ini, perusahaan harus mampu mengambil langkah strategis agar tetap kompetitif dan menjaga kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada penrumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah kualitas laba berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentan waktu 2020 hingga 2022? Yang kedua, apakah komite audit berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2020 hingga 2022. Dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2020 hingga 2022. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Pada penelitian ini berfokus pada sektor bisnis tertentu ya untuk memperoleh hasil yang lebih kontekstual dan relevan, yaitu pada perusahaan industri perbankan pada periode 2020 hingga 2022. Faktor batasan masalah kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keberlanjutan hanya berfokus pada kualitas laba, komite audit, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas laba terhadap laporan keberlanjutan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap laporan keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya untuk pengertian dari setiap variabelnya, yang pertama, laporan keberlanjutan itu merupakan salah satu cara pengukuran yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kepentingan stakeholder. Dengan menerbitkan laporan keberlanjutan ini, maka perusahaan sudah memberikan informasi sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan, yaitu transparan mengenai keadaan dan kegiatan perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang selanjutnya kualitas laba, di mana kualitas laba ini merupakan laba yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian akurat terhadap kinerja suatu perusahaan sebagai dasar untuk memprediksi kinerja ke masa depan. Yang selanjutnya ada komite audit, adalah sebuah tim yang dipilih oleh Dewan Komisaris suatu perusahaan dan bertanggung jawab membantu auditor dalam agar dapat menjaga independensinya dari manajemen. Yang selanjutnya, ukuran perusahaan seringkali dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dalam keuangan perusahaan, termasuk kemampuannya dalam melaporkan keberlanjutan. Nah, untuk kerangka penelitian dan hipotesis, dari beberapa penelitian terdahulunya, untuk variabel yang pertama itu kualitas laba, di mana dia berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Dan untuk variabel kedua, komite audit, di mana komite audit berpengaruh positif juga terhadap laporan keberlanjutan. Dan HA3, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif juga terhadap laporan keberlanjutan. Nah, untuk objek penelitian ini, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentan waktu 2020 hingga 2022. Metode ya, Pak? Maaf, Pak, kenapa, Pak? Terus ya. Untuk metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Untuk variabel penelitian ada dua. Yang pertama, variabel independen terdiri dari kualitas laba, komite audit, dan ukuran perusahaan. Dan yang kedua, variabel dependen, yaitu laporan keberlanjutan. Nah, untuk desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian sendiri adalah perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan laporan berkelanjutan berturut-turut dari 2020 hingga 2022. Jenis dan teknik pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan perbankan tersebut. Nah, untuk operasional variabelnya, di sini ada variabel dependen, laporan berkelanjutan. Untuk definisinya, laporan keberlanjutan adalah dokumen formal yang menyajikan informasi mendalam dan terstruktur mengenai praktik-praktik keberlanjutan dan dampak organisasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Nah, untuk pengukurannya itu, jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Variabel independen untuk kualitas laba, di mana untuk definisinya kualitas laba adalah karakteristik dari informasi laba yang memastikan bahwa angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan mencerminkan sejauh mungkin kinerja sebenarnya perusahaan.
Nah, di sini saya menggunakan perhitungan model Jones yang dimana NDA sama dengan alfa 1 dibagi AT-1 ditambah delta revenue ditambah PPET. Untuk variabel kedua ada komite audit, di mana definisi komite audit adalah sebuah tim yang dipilih oleh Dewan Komisaris suatu perusahaan dan bertanggung jawab membantu indikator agar dapat menjaga independensinya dari manajemen. Untuk pengukurannya, komite audit sama dengan sigma jumlah anggota komite audit. Yang variabel selanjutnya, ukuran perusahaan, di mana pengukuran perusahaan adalah ukuran aktiva yang digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Untuk pengukurannya, ukuran perusahaan sama dengan total aset. Nah, yang selanjutnya itu ada uji statistik deskriptif. Tabel hasil statistik deskriptif ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam penyusunan laporan keberlanjutan di antara bank-bank yang diteliti. Nilai tertinggi untuk laporan keberlanjutan sebesar 51% dicapai oleh Bank Tabungan Negara pada tahun 2021, menandakan adanya komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di bank tersebut. Sebaliknya, untuk nilai terendah sebesar 1% yang dicapai oleh Bank Mayapada pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa implementasi keberlanjutan di bank ini masih pada tingkat yang jauh lebih rendah. Hasil statistik deskriptif untuk kualitas laba menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antara periode dan bank yang dianalisis, sehingga nilai tertinggi kualitas laba sebesar 1,8% dicapai oleh Bank Mayapada pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Bank Mayapada ini mampu mencapai kinerja laba yang sangat baik. Sebaliknya, untuk nilai minimum atau terendah itu sebesar minus 0,2%, yang dialami Bank Mayapada juga pada tahun 2020, menandakan adanya penurunan kinerja yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh faktor internal seperti manajemen keuangan yang kurang efektif atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Yang selanjutnya itu hasil analisis uji statistik deskriptif untuk komite audit menunjukkan adanya variasi jumlah anggota komite audit di antara perusahaan yang dianalisis, di mana nilai tertinggi jumlah komite audit itu adalah 7 orang, sedangkan nilai terendahnya adalah 3 orang. Hal ini mencerminkan perbedaan yang cukup besar dalam kebijakan masing-masing perusahaan terkait pembentukan komite audit. Selanjutnya, untuk hasil uji statistik deskriptif untuk perusahaan menunjukkan variasi yang sangat signifikan di antara perusahaan-perusahaan yang dianalisis. Nilai yang tertinggi untuk ukuran perusahaan adalah 19%, sedangkan nilai terendahnya 0,5%. Perbedaan yang sangat besar ini mencerminkan adanya ketimpangan yang substansial dalam ukuran perusahaan di sampel penelitian. Nah, yang selanjutnya itu ada uji Chow. Nah, berdasarkan hasil uji Chow ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section chi-square-nya itu sebesar 0,0000, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau fixed effect terpilih dalam uji Chow ini. Terus untuk hasil uji Hausman ini, untuk cross section randomnya itu nilai probability-nya sebesar 0,5154, di mana ini lebih besar dari 0,5. Maka HO diterima, yaitu yang dipakai di sini random effect model terpilih. Nah, karena perbedaan dari hasil uji Chow sama uji Hausman sama-sama 1:1, maka dilanjut ke uji LM. Nah, dari
hasil uji LN ini ditemukan nilai BEP-nya itu sebesar 0,0009, di mana ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah menggunakan random effect model. Nah, yang selanjutnya itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah regresi variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, pada gambar ini uji normalitas untuk probability-nya sebesar 0,533326. Itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, menjelaskan bahwa dalam uji ini nilainya tidak ada yang lebih tinggi atau melebihi dari 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengolahan data penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Yang selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Nah, untuk dari berdasarkan pengolahan data ini, pada tabel ini untuk nilai Durbin-Watson penelitian ini berada di angka 2,123768. Sehingga ini tuh memenuhi kriteria yang sudah sebelumnya itu ada pembagian untuk nilai Durbin-Watson ini dibagi menjadi 5, yang dimana Durbin-Watson lebih kecil dari 1,10, dia itu berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika Durbin-Watson itu antara 1,10 sampai 1,54, itu tidak ada kesimpulan. Dan yang ketiga, jika nilai Durbin-Watson 1,5 sampai 2,46 itu tidak ada autokorelasi. Yang keempat, jika nilai Durbin-Watson 2,47 sampai 2,90 itu tidak ada kesimpulan. Dan yang kelima, jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari 2,90, maka terdapat autokorelasi. Nah, untuk perhitungannya uji autokorelasi ini, kita ada daftar tabel untuk Durbin-Watson. Dan sini saya sudah mengerjakan dari rumus yang udah ada, dan terdapat untuk nilai Durbin-Watson itu 2,12376, berarti tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang selanjutnya ini ada hasil regresi data panel. Nah, di mana konstanta di sini menunjukkan nilai konstanta di sini sebesar 26,8059. Nah, nilai konstanta ini menunjukkan bahwa jika variabel kualitas laba, komite audit, dan ukuran perusahaan tetap konstan atau bernilai 0, maka nilai dasar laporan keberlanjutan akan berada pada 26,808059. Untuk koefisien kualitas laba itu sebesar minus 0,545831. Nah, di mana setiap peningkatan 1% dalam kualitas laba akan menyebabkan penurunan nilai laporan keberlanjutan sebesar 54%, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Terus untuk koefisien komite audit sebesar minus 0,766696, di mana setiap peningkatan 1% dalam jumlah anggota komite audit akan mengurangi nilai laporan keberlanjutan sebesar 76%, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, kualitas laporan
keberlanjutan cenderung menurun. Terus koefisien untuk ukuran perusahaan yaitu 0,781036, di mana setiap peningkatan 1% dalam ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai laporan keberlanjutan sebesar 78% dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Nah, selanjutnya di sini ada uji F dan uji T. Nah, di mana untuk hasil uji F ini dilihat dari probability F statistik. Nah, pada tabel ini menerangkan bahwa nilai F statistik itu sebesar 0,116952, di mana ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kualitas laba dan komite audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap laporan keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya ada juga uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, pada tabel ini ditunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,043862. Ini mengindikasikan bahwa variabel variabel independen hanya mampu menjelaskan sekitar 4% dari variasi dalam laporan keberlanjutan. Nah, untuk uji hipotesisnya di sini, variabel untuk kualitas laba memiliki nilai T statistik sebesar minus 1,186530 dengan probability signifikansinya sebesar 0,2397. Ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keberlanjutan. Nah, untuk variabel komite audit, untuk T signifikannya itu minus 0,555995 dengan probability-nya 0,5801, di mana ini juga lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Dan untuk ukuran perusahaan, T statistiknya sebesar 2,205357 dengan nilai probability 0,0310. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan untuk nilai ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Nah, selanjutnya untuk pembahasan dan kesimpulan, dampak kualitas laba terhadap laporan keberlanjutan. Kualitas laba dihasilkan oleh perusahaan ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keberlanjutan. Dampak komite audit terhadap laporan keberlanjutan, komite audit yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan juga ditemukan tidak memiliki pengaruh positif terhadap penyusunan laporan berkelanjutan. Dampak untuk ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan. Nah, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan itu memiliki pengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Nah, hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin cenderung perusahaan tersebut untuk menyusun dan melaporkan inisiatif-inisiatif keberlanjutan perusahaannya. Terus yang selanjutnya itu ada implikasi manajerial. Kualitas laba tidak mempengaruhi laporan berkelanjutan, sehingga manajemen perlu meninjau ulang pendekatan mereka dalam mengelola keberlanjutan. Upaya menjaga kualitas laba tidak cukup untuk membentuk persepsi positif di mata pemangku kepentingan. Manajemen harus lebih fokus pada aspek non-keuangan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola
untuk menciptakan laporan keberlanjutan yang kredibel dan berdampak. Eh, Implikasi manajerial komite audit terhadap laporan keberlanjutan. Nah, komite audit tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan sehingga manajemen perlu mengevaluasi peran dan efektivitasnya. Pengawasan komite audit belum cukup kuat mempengaruhi laporan keberlanjutan. Selanjutnya, implikasi manajerial dan ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan, di mana manajemen harus secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Laporan rutin ini menunjukkan komitmen terhadap praktis bisnis berkelanjutan dan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini untuk keterbatasan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, lingkup sampelnya yang terbatas. Untuk penelitian selanjutnya boleh untuk memperluas lagi sampel dari penelitian. Terus keterbatasan selanjutnya itu variabel independennya yang terbatas, mungkin untuk yang selanjutnya itu variabel independen yang terbatas. Nah, di mana pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu kualitas laba, komite audit, dan ukuran perusahaan. Keterbatasan yang ketiga itu pemilihan sampel perusahaan. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan-perusahaan yang secara konsisten melaporkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020 hingga 2022. Untuk saran penelitian selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga untuk mempertimbangkan objek penelitian dari industri lain, seperti manufaktur dan lainnya. Saran kedua itu penambahan variabel independen. Selain menggunakan kualitas laba, komite audit, dan ukuran perusahaan, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel independen lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Hasil sidang saya, terima kasih. Terima kasih sudah Vini Manik atas presentasinya. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Ibu Nova Novita untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Silakan Bu Nova. Baik, terima kasih Pak Sparta. Ini kita akan lakukan konfirmasi dulu ya terkait dengan apa yang sudah kami tulis sebagai karya akhir ya. Pertama, kualitas laba itu apa ya ini? Kualitas laba itu kayak gambaran si perusahaan itu Bu, untuk gimana sih kualitas dari kinerja perusahaannya gitu. Apakah dia laba, apakah dia rugi gitu Bu. Jadi kualitas itu dikeluarkan untuk mempermudah investornya nanti Bu, apakah dia mau berinvestasi di sana atau tidak gitu Bu. Sama nggak kualitas laba dengan profitabilitas? Kenapa Ibu? Sama nggak kualitas laba dengan profitabilitas? Beda Bu. Beda, apa bedanya? Kalau kualitas laba itu kan total dari laba yang diterima si perusahaan itu Bu. Nah, sedangkan kalau profitabilitas itu hmm,
Ini Bu, kalau si kualitas laba itu kan nilai laba yang diperoleh perusahaan tersebut, Ibu. Nah, kalau si profitabilitas ini, kinerja perusahaan itu gimana biar dia untung, dia mendapatkan keuntungan gitu, Bu. Eh, Topik penelitian kamu adalah tentang kualitas laba. Ya, berarti sebagai peneliti harus memahami apa itu laba, apa itu kualitas laba, atau apa itu laba yang berkualitas. Ya, karena nanti di bab 3 kan kamu mencoba mengukur tuh laba berkualitas itu pakai earnings management. Nah, itu kan pasti ada logikanya kan kenapa ya. Pemahaman dulu nih. Oke, itu pertanyaan pertama. Hmm, ini nggak bisa membedakan apa itu profitabilitas dengan kualitas laba, gitu ya. Definisi kualitas laba dijawab dengan definisi profitabilitas. Nah, gimana dong? Tuh, kedua, eh, bagaimana komite audit itu bisa berperan terhadap kualitas laba? Apa peran komite audit terhadap kualitas laba? Peran komite audit terhadap Hmm, kualitas ya, untuk membantu ini Bu, untuk membantu menganalisis kan itu nanti satu perusahaan itu pasti membutuhkan audit ya Bu, untuk mengaudit laporan keuangannya apakah dia laba atau rugi gitu. Jadi si komite audit ini diperlukan untuk menganalisis kualitas labanya gitu. komite audit bertanggung jawab kepada siapa? Dewan komisaris, Ibu. Oke. Tugas komite audit apa? Tugas komite audit itu untuk mengaudit laporan keuangan. Oke. Apa bedanya tugas audit audit yang dilakukan oleh komite audit dengan audit yang dilakukan oleh auditor independen? Sama Bu, kenapa Bu? Apa bedanya audit yang dilakukan oleh komite audit dengan audit yang dilakukan oleh auditor independen? Saya ngikutin jawaban sini loh. Bisa? Belum Ibu. Nah, oke. Karena kan komite audit ini salah satu variabel yang Vini pakai ya. Nah, tentu Vini harus paham dong apa hubungan antara komite audit ini dengan variabel Vini yang kualitas laba. Peran dia kayak apa? Bagaimana dia bisa mempengaruhi tinggi atau rendahnya, membantu ya meningkatkan kualitas si laba akuntansi tadi. Nah, kalau Vini nggak bisa jelasin, gimana Vini bisa mempertanggungjawabkan masuknya komite audit sebagai salah satu variabel Vini ini? Pertanyaan saya tadi sebenarnya itu, mengkonfirmasi itu, ya. Oke, tambahkan ya, ini research gap-nya belum ada nih. Padahal basic banget untuk setiap variabel itu harus disupport oleh research gap. Ini baru ada satu. Gap-nya berarti belum ada. Ya. Kedua, ukuran perusahaan. Bagaimana, coba Vini jelaskan bagaimana besar kecilnya perusahaan itu bisa mempengaruhi ke kualitas labanya. Kalau untuk si ukuran perusahaan ke kualitas laba gini Bu. Tadi Hmm. dari hasilnya ini tuh kan ukuran perusahaan itu tuh kayak eh, total dari asetnya si perusahaan itu gitu. Nah, Hmm. untuk kan besar kecilnya komite audit itu dilihat dari eh, mungkin yang pertama dari biayanya, Bu. Karena kan makin besar satu perusahaan itu berarti dia makin mampu untuk membayar komite audit yang
lebih bagus gitu. Terus yang Bentar. Ini hubungannya ukuran perusahaan ke kualitas laba kan? Bukan ke komite audit kan ya? tadi buka ayo ke kualitas laba. Iya. Ini Bu, kalau misal nih ukuran perusahaannya gede, dia itu bisa jadi kalau untuk yang kita lihat sekarang tuh mungkin dari segi contohnya itu misal satu brand lah Ibu. Kalau dia udah perusahaan besar itu mungkin pengiklanannya dia itu udah lebih lebih besar dari perusahaan kecil. Nah, di mana dengan mengiklankan lebih besar ini dia itu lebih tersebar ke semua orang pengiklanannya gitu. Jadi semua orang tuh tahu gitu Bu kalau si brand itu ada. Ya, berarti larinya ke penjualan. Penjualan at the end ke laba yang dihasilkan alias profitabilitas ya. Kembali lagi. Berarti Vini menghubungannya ke kemampuan menghasilkan laba, bukan kualitas laba. Ya enggak? Kalau maaf Ibu, kalau karena Coba. kemampuannya dia untuk membayar orang itu untuk mengiklankan produknya, terus dari situ dia kualitas labanya itu jadi baik gitu Bu. Yang tadinya kita bandingin tahun 2019 mungkin Hmm, anjlok dengan ada hmm. labanya itu jadi bertambah gitu. Itu nggak menunjukkan ini Bu, apa peningkatan kualitas laba Ibu. Oh, jadi kalau labanya naik, itu berarti kualitas labanya bagus. Ya Ibu. Itu. Sama terjadi dengan komite audit, research gap-nya belum ada. Tambahin ya, dukungan penelitiannya. Ya. Ah, terus replikasi, bedanya, dan seterusnya udah dijelasin. Eh, sebentar. Dependen kamu apa sih sebenarnya? Independennya itu kualitas laba komite audit pemikiran perusahaan. Kualitas laba ke laporan keberlanjutan. Ya Bu. Hmm, bentar. Balik kan jadinya kan? Bukan. Antara judul Jadi kamu kualitas dengan di laba. bab 1, ya, coba deh. Kamu menghubungannya ke kualitas laba loh, Vini. Bukan ke laporan keberlanjutan loh. Tuh kan salah saya jadinya kan? Nih, kualitas laba oke. Terus dari kualitas laba ke keberlanjutan gimana? Di halaman yang mana? Ah, Kinerja ekonomi, manipulasi segala macam penelitian bahwa ah berhenti di kualitas laba gitu. Coba saya cari lagi nih. Laba berkualitas lagi. Oke, oke, mungkin panjang kali ya. Laporan kebijakan disiplin pemegang modal. Oke. Nah, udah langsung komite audit. Terus keberlanjutannya di mana di sini? Salah nangkap saya dengan membaca bab satunya. yang hubungannya si kualitas laba ke ini Bu Enggak, salah. Pertanyaan saya juga jadi salah. Kan dependen kamu laporan keberlanjutan. Ya, variabelnya berarti kualitas laba, apalagi komite sama eh, ukuran kan. Oke, apa hubungan antara kualitas laba sama keberlanjutan perusahaan, laporan keberlanjutan? Hmm, Tulis ulang bagaimana aku apa ke kan jadi kalau kualitas labanya bagus, laporan berlanjutannya gimana?
Maaf Ibu, tadi pertanyaan Ibu hubungannya ini ya Bu, kualitas laba ke laporan keberlanjutannya itu. Iya. Mm-mm. Ah, oke Bu. Jadi ah, ini baca lagi tuh, jadi kayak kualitas laba ini kan kalau misal nih dia laba Ibu, sedangkan kalau untuk keberlanjutan itu kan kita itu harus memperhatikan 91 indikator ya. Nah di situ hubungannya itu kayak di sana itu ada beberapa kayak ini loh Ibu, untuk jaminan kesehatan karyawan, terus untuk pelatihan dan pendidikan gitu Bu. Nah, jadi kalau misal labanya si perusahaan ini bagus, mungkin dia itu bisa membiayai si karyawannya untuk pelatihan pendidikan, dan di mana kalau misal dia itu udah berpendidikan, nanti bisa membantu meningkatkan kualitas laba perusahaan tersebut, Ibu. Saya nggak lihat kalimat yang lugas, penjelasan yang clear, bagaimana sih kualitas laba ini bisa mempengaruhi laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini apanya gitu, Vini? Kan bicara laporan ya, apakah item yang dilaporkan, aktivitas yang dilaporkan, apakah dia luas melaporkannya atau enggaknya. Misalnya dihubungkannya ke situ gitu ya. Mengenai dia diukur pakai GRI lah, mau dipakai POJK, Sustainability Report segala macam itu kan hanyalah measurement. Tapi kan mestinya kamu hubungkan ke dengan kualitas laba ini, apakah keberlanjutan laporan keberlanjutannya itu menjadi dia yang tadinya nggak buat dia buat gitu ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau kalau misalkan sudah ada menjadi dia tingkatkan ke detail informasi yang diungkapkan di situ atau yang seperti apa. Nah, hubungkannya ke situ ya ini ya. Ya. Eh, Komite audit mengawasi tugas menyusun laporan keuangan berkualitas segala macam bla bla bla. Nah, terus ke laporan bertanggungjawaban keberlanjutannya gimana? Biasanya kalau kita sudah menghubungkan variabel, kalimat-kalimat terakhir di paragraf itu closingan, Vin. Bahwa kita akan menguji variabel ini ke dependennya. Gitu. Jangan balik lagi ke penjelasan. Gitu. Ini juga sama. Plus research gap-nya juga. Tetap ya, tetap ada research gap ya. Terus ukuran perusahaan ke laporan keberlanjutan gimana? Hmm. Kamu menariknya ke kinerja keuangan kemana? Nggak clear. Hal yang sama juga terjadi ketika menjelaskan antara dampak ukuran perusahaan ke eh, laporan keberlanjutan. Laporannya jadi kayak gimana gitu, menjadi lebih detail, jadi bikin atau nggak bikin, nah mesti ke situ ya, Vin. Hal yang sama nih, 3 variabel di bab 1 ya. Oke, bab 2 teori segala macamnya pakai ya ini oke lah teori. Sekarang mungkin langsung ke ini, Vin. Excel data. Kelihatan nggak Bu? Ya, oke. Nah, variabel yang challenging itu ya pasti di pengukuran kualitas laba. Diukur pakai Ini Bu, pakai model jam sih Bu. Jones yang mana? Jones model Iya Bu, atau modified Jones. Jones model Ibu. Kenapa pakai Jones model? Karena pas ini udah coba modify itu juga Hmm? lebih ini Bu, apa? Lebih gampang dapat yang si model Jones ini Bu. Oke.
Modified-nya sudah dicoba juga. Iya, Bu. Tapi ini kewalahan, Bu. Jadi cobanya si jam Bu. Model jam. Hmm. Stepnya coba dijelasin gimana caranya. Cara ini itu ini, Bu. Jadi ini cari dulu perbankan yang mengeluarkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020, 21 sama 22, Bu. Nah, habis Hmm. itu ini ngambilin kualitas labanya menggunakan si model Jones tadi. Hmm. Itu untuk kualitas laba. Terus kalau untuk komite audit sama, Bu, dari laporan Di keuangan. kualitas laba dulu, kamu dapatkan nilai NDA-nya gimana? Oh, nah, kalau itu sesuai sama ini, Bu. Yang pertama, Vini cari dulu pendapatan pada tahun T dikurangi pendapatan tahun T-1 dibagi total asetnya, Bu. Sesuai dengan ini. Eh, Ini buka dapat laporan. delta revenue. Oke. Terus ini properti, pabrik, dan peralatan juga, Bu. Pokoknya cariin semuanya di sini, Bu. Misal Hmm. untuk kalau untuk BCA itu untuk pendapatannya segini. Untuk 2019 ada ini dalam jutaan terat. Oke. Nah, terus si propertinya pokoknya semua yang dibutuhkan tadi untuk perhitungannya si NDA itu Vini cari dulu, Bu. Arus kas, kegiatan Hmm. laba bersih. Nah, terus yang pertama tuh masuk ke sini. Ini Satu itu dibagi delta T min satu gitu. ya, Ibu. Mm-mm. Itu untuk perhitungan yang ini, Bu. Ya, terus? Terus eh, habis itu ke ini untuk propertinya ini, terus ke Mm-mm. revenue-nya. Ini, Bu, apa pendapatan tahun ini itu pendapatan tahun 2020 dikurang 2029 dibagi total asetnya 2019 gitu, Bu. Maka dapat apa si revenue-nya gini. Terus untuk hasil akhir kualitas labanya itu tinggal dijumlah, Bu, dari si total 1 dibagi ATM 1 ditambah PPET sama revenue-nya, Ibu. Terus? Itu, nah makanya dapat hasil kualitas laba segini, Bu. Terus untuk komite auditnya, Vini cari apa? Bentar, Baca dapetin alpha satu, alpha 2, alpha 3-nya gimana? kenapa, Ibu? Yang Dapetin alpha satu, alpha 2, alpha 3-nya gimana? Nah itu. yang ini Mm-mm. estimasi. Iya, gimana dapetinnya? Kamu nggak regresiin, Vin? Hmm? Ya, gimana? Alpha satu, alpha 2, alpha 3 itu ada angkanya? Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada. Tapi dia ada loh di formula. Itu kan harus diregresikan dulu, alias itu koefisien gitu loh, Vin. Jadi itu artinya tidak dijumlahkan semua. Nanti alfa satu itu ada angkanya, baru kamu kalikan dengan 1/-AT min 1, delta T min 1, delta ya, bukan A itu. Alfa 2 nanti kamu kalikan dengan delta revenue T. Itu ada angkanya itu, harus dicari dulu. Baru mau pakai istilahnya residualnya nanti, atau nanti alfanya kamu kalikan, nah sama aja, terserah mau teknik mana yang kamu pakai.
Tapi itu kalau nggak regresi, kamu nggak regresiin dulu, nggak kamu regres dulu, nggak akan dapet tuh alfa satu, alfa 2, alfa 3-nya. Ya, jadi kalau kamu main tambahin aja, benar nggak ada alfa satu, alfa 2, alfa 3-nya? Iya, Ibu. Berarti hitung ulang ya kualitas labanya ya. Iya, iya. Salah tuh ngitungnya. Oke, satu. Kalau komite audit gimana? Kalau komite audit ini ke ininya Bu, laporan keuangannya di situ dijelasin kayak komite audit 2020, 21, 22 gitu Bu. Jadi langsung pilih Dua orang penjelasan. gitu ya. Oke. Karena itu skalanya jadi ordinal, bukannya itu rasio tuh. Kan dia orang itu tuh jadinya ordinal Ibu. Kenapa orang jadi ordinal? Satu orang, dua orang, tiga orang bisa dibedain nggak? Bisa kan? Ini bukan satu, dua, tiga, empat pala skala Likert kan? Satu itu artinya sangat tidak setuju, tujuh artinya sangat setuju, bukan gitu kan? Kan Ibu. Nah, oh. Terus ukuran pakai total aset atau logaritma natural total aset. Mana yang benar? Total aset. Kenapa Bu? Tadi? Total ukuran perusahaan pakai total aset. Logaritma, iya Bu, total aset Ibu. Oke. Ah, mana datanya? Ini kalau untuk simpulan perusahaan Ibu. Belum di logaritma natural kan itu? Belum Ibu. Yang kamu run di logaritma natural kan apa enggak? Kenapa Ibu? Ini data yang sheet yang kamu tampilkan ini pindah ke softwarenya kayak gini. Eh, Maksudnya kenapa Ibu? Maaf. Data yang kamu input di software yang kamu tampilkan ini, yang data diolah ini. Oh bukan Ibu, dulu itu sama Pak Denny kita bareng di NIN Bu, di logaritmain Bu, dibantu ngerjain Bu. Coba buka Evius-nya. Ini harus download dulu Bu, Nah, harus kenapa harus download. download? Bukannya kamu udah olah data? Karena di laptop ini tuh udah nggak bisa Bu, ini tuh ngerjainnya di perpustakaan Bu. Berarti mestinya kamu ujiannya minta di kampus dong ini. Kan kalau kita sidang itu harus siap semua, Vin. Ya data, ya software, ya apa. Karena kita mau cek itu kamu mindahinnya itu ukuran perusahaan angka itu atau yang di logaritma naturalkan. Kan mau validasi prosesnya udah bener apa enggak, itu penting. Karena kan nanti junior kamu baca skripsinya. Nanti ngikutin yang salah lagi. Tugas kita memastikan itu. Jadi nggak bisa lihat eviusnya kita nih. Ini, ini, tapi kalau ini download dulu lah Bu. Atau ini lampiran olah data kamu dari awal sampai akhir. Ada nggak? Kalau datanya, Karena di lampiran juga nggak ada. Apa yang kita lihat coba? Ada nggak? Biasanya kan kita pindahin tuh ke lampiran gitu ya dari awal sampai akhir sampai yang hasil final itu kita lampirin. Ada nggak? Nggak ada. yang ini Bu. Hmm. Yang di Evius-nya kan di Evius-nya tuh kamu pindahin kan, kamu copy terus kamu pindahin gitu sebagai lampiran. Ada nggak? Siapa tahu kamu lupa jadiin lampiran deskripsi, tapi kamu udah save gitu. Oh, gini Bu, ini tuh dulu apa, kopinya ini Bu. Nah, ini tampilan kamu Excel nih. Oh, masih Excel Bu. Mm-mm. Ntar ya Bu, ini. Oh, ini udah buka Word. Udah kelihatan belum Bu Word-nya Bu? Ini bikin di Word sih Bu, nyusun di Word. Ya, di mana? Belum kelihatan ya Bu? Belum. Kamu stop dulu tuh. Oh, hmm.
Oh ya, hentikan. Nah, ini Bu, kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan. Kita mata udah tua nih. Nggak kelihatan Bu. Gedein lah. Ya, yang di screenshot itu ininya dong, hasilnya dong. Mana hasil finalnya mana? Yang ini Bu, Ini yang ditampilin di hasil akhir tuh yang ini. yang regresi data panel, iya Bu. Ya, yang ini. Oke. Iya, Statistik deskriptifnya mana? statistik deskriptifnya ini Bu. Oke. Y1, X1, X2, X3 tuh X1 itu apa? Y1 lapor Laporan keberlanjutan. X1 kualitas laba, ya X2 komite audit, X3 ukuran perusahaan nih Bu. Hmm. Oke. Yang dependen sekarang lagi ya, laporan keberlanjutan ya. Ya, Pakai gimana ini cara ngeceknya? laporan keberlanjutan. Mm. Dapetin datanya kayak apa? Ini Bu, pertama itu ini bagian dulu kan itu ada 3 kategori Bu, ekonomi Ah, dan sosial. Jadi itu kalau kategori ekonomi ada 4 aspek Ibu, terus aspek kinerja ekonomi ada 4. Pokoknya ini Vini cari Bu, semuanya di laporan keuangan perusahaan itu Bu. eh, GRI itu kan dia lengkap ya, mulai dari profilnya, visi misi segala macam. Yang kamu ambil hanya langsung yang indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan aja. Iya Bu, yang ketiga itu Bu, yang Berarti total berapa? 91 Ibu ini. 91. Iya Ibu. 91 itu bukannya seluruh item yang ini sampai ke visi misi dan teman-temannya. Mana daftar checklistnya? Ada nggak di lampirannya? Yang kamu Nah, pakai? Nggak ada. Daftar checklist juga nggak ada. ada, maaf Ibu, daftar checklistnya gimana Bu? Iya, daftar checklist yang kamu pakai, coba ke Excel-nya deh. Ada Contoh nggak contoh si ininya Bu, apa? yang Eh dapat ada- angka si Y itu, Excel-nya mana? ini Bu, ini kan kalau Hmm. untuk perhitungan si Y ini kan totalnya itu kan ada 91 Bu. Jadi untuk perhitungannya itu berapa dia yang ngungkapin dibagi 91 Ibu. Hmm. Jadi dapatnya Ya, Excel-nya mana? Datanya mana? Excel-nya mana? yang ini Bu, ini langsung kerjain di sini. Ini kamu, ini apa namanya nih? File Word nih. Oh, masih Word ya aja. Di sini udah, Share-nya share screen, jangan share file. maaf Hmm. ya Bu, ini udah ini. Nah, kelihatan nggak Ibu? Iya, ah. Bu. Dah. Gimana cara mengisinya? Ini Vini ambilin kayak laporan keberlanjutan keuangan BCA Ibu. Terus dia itu Hmm. di laporan keberlanjutannya dia tuh cantumin nilai ekonomi langsung yang dihasilkan gitu Bu. Nah, di situ kan ada total yang diungkapin semuanya dibagi 91. Misal untuk BCA 2020 dia tuh yang diungkapin tuh 26 item nih Bu. Jadi di sini Vini bagi 26 dibagi total indikatornya 91. Dapat hasilnya 0,285 714 Ibu. Coba gedein di bagian kolom C sampai G itu. Oh, maaf. Di bagian C sampai G. Ini Bu.
Bahan yang digunakan berdasarkan berat segala macam. Jawabnya 0. Iya, Persentase dan segala macam. Konsumsi energi, intensitas energi, pengurangan konsumsi energi nggak ada. Eh, Ketika ngasih satu, itu ada keterangannya nggak di halaman berapa? ada Bu di laporan keberlanjutan keuangannya Bu. Iya, mestinya di situ nih. Coba kamu klik tuh yang H baris 22. Harus dua-dua ini Bu. Kolom H 1 kan? Ya Bu. Itu di halaman berapa? Oh, kalau kemarin itu tuh Vini nggak lihat halamannya Bu, cuman kayak kalau di laporan keberlanjutan itu dia tuh di paling akhir Bu, biasanya dicantumin untuk apa aja yang ditampilin di dalam laporan keberlanjutannya. Tapi Oke. itu ada di halaman terakhirnya beberapa laporan keberlanjutan Vini cek juga emang ada Bu. Ya, jadi gini Vini, Ya, ketika Bu. kita menggunakan teknik checklist seperti ini, sebagai peneliti harus bertanggung jawab, bisa bertanggung jawabkan kenapa dia kasih satu. Berarti ada kan informasinya. Kalau Ya. ada di halaman berapa, itu mestinya ada keterangan di situ, nge-link, insert comment di halaman berapa. Jadi ketika ditanya kayak gini, mana buktinya gitu. Kamu bisa langsung, ini kok gini kamu pasti nyari-nyari lagi nih. Ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan semua proses kita dalam baik itu menginput data maupun mengolah data. Ya, Vin ya. Oke. Eh, nah, coba tampilkan lagi ini hasil akhir, regresi final. Nah, gitu. Yang ini Bu. Share screen, Vin, jangan share file. Jadi ketika kamu cek, kamu pindah-pindah, itu langsung auto ini. Oh, nggak bisa ya. Kelihatan nggak Ibu? Masih proses. Nah, coba kamu lihat di situ probability F statistiknya berapa? Probability yang F statistik. Ini Bu, 0,116952 Bu. Artinya gimana tuh? Model kamu fit apa enggak? Kenapa Ibu? Modelnya fit apa enggak? Tahu nggak fit? Model kamu tuh bagus apa enggak? Good apa enggak? Good or bad? Seharusnya berapa di situ angkanya, probability-nya? Eh, di bawah 0,5 Ibu. Nah, kamu berapa? 0,11 Ibu. Nah, berarti belum selesai. Nah, makanya lihat tuh variabel independen kamu tuh. Banyak yang nggak ngaruh kan? Iya. Salah satunya itu, jadi ketika variabel kamu banyak yang tidak berpengaruh, biasanya F-nya modelnya nggak fit, ya. Jadi tetap harus olah data lagi. Sama cara menghitung si kualitas labanya itu udah perlu dikoreksi, perlu direvisi. Kedua, olah datanya. Jadi yang Vini tampilkan ini di bab 4 nggak bisa dinilai. Karena kenapa? Ya harus dirun ulang dulu yang benar. Baru hasilnya bisa dijelaskan gitu ya bahwa ini berpengaruh ini, nah itu kan tergantung ini udah bisa udah oke atau belum. Kalau belum oke ya kita belum bisa interpretasikan sebagai hasil gitu, Vin. Itu kan udah tahu kan sekarang kan bahwa probability-nya harus di bawah 5%, ini masih di atas 10%, belum bisa, Vin, ya. Dari saya itu sehingga berdampak kepada perbaikan mayor di bab 4. Otomatis nanti berpengaruh.
Demikian Pak Sparta. Spartanya kemana? Normalitinya coba lihat. Kenapa Ibu? Normalitas. Normalitasnya coba lihat. Ini Bu. Jadi kadang-kadang meskipun normalitas tetap penuhi, modelnya belum fit. Ada begitu. Jadi jangan hanya lihat normality doang. F-nya habis itu perlu dicek lagi. Ya, dari saya itu, Vin. Asparta udah. Bu Wiwi kok tambah langsing, Bu? Oh, Kak, Kak ini apa? Kak kamera apa mikrofon Ibu masih off, masih di mute. Ya, Pak Ini Taufik. Oh, aku tambah gede. tidurnya kurang, Bu. Kenapa pagi-pagi udah harus jalan? Nah, ini enak banget. Aku lihat nih tambah bulat nih. Ya Iya, Allah. kenapa tambah gak apa-apa makmur. Lengan Iya, dong, Bu, tambah lengan nih. tambah tapam pipinya. Udah, Ya, Pak. Sparta, silakan Pak udah. Sumarta. Ya. Udah mau apa? Udah. Udah ya. Oh ya. Ya tadi saya nyimak diskusi Bu Nova sama Vini Manik ya. Intinya kamu tuh nggak bisa memaknai variabel, maksud variabel itu nggak maknai. Ya, bisa seperti misalnya variabel komite audit, kualitas laba, ukuran perusahaan. Utama dua itu, kualitas laba sama komite audit. Yang ketiga, dependent variable kamu nggak ngerti itu. Laporan kelanjutan itu apa? Malah kamu di analisisnya sebutkan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Loh, kamu kan nggak ngebahas kualitas laporan keberlanjutan, tapi analisis kualitas. Misalnya contoh kualitas laba, kamu kaitkan dengan kualitas laporan keberlanjutan. Kan laporan keberlanjutan itu masalah disclosure kan, mengenai transparansi, makin mendekati angka 100%, tapi dia transparan. Kalau jauh berarti nggak transparan. Ada banyak informasi yang belum diungkapkan. Itu aja bukan masalah kualitas laporan pertanggungjawaban, bukan masalah kontennya, enggak. Masalah transparansi terhadap laporan keberlanjutan itu. Nggak ada hubungan dengan konten, kualitas, nggak ada hubungannya. Ya, itu harus kamu pahami sehingga kamu menulis lebih gampang ya. Itu juga seperti komite audit itu harus tahu fungsinya apa. Jadi ditanya oleh Mbak Nova, fungsi kamu nggak tahu ya. Apa beda komite audit sama extra auditor, intra auditor, kan beda itu. Ya, nggak sama. Tapi Mbak Nova tadi karena kebingungan, fungsi kamu, komite audit dikaitkan dengan kualitas laba kan, saya juga kaget dia tadi itu. Ya, jadi agak dibingungkan ya. Karena mungkin kamu bingung juga itu. Kalau kamu yang bikin berarti kamu pasti di awal sudah ngomong ke Bu Nova, Bu, itu di variable saya bukan kualitas laba tapi laporan pertanggungjawaban. Nah, dasar kamu itu nggak ngerti skripsi, diam aja melayani pertanyaan Mbak Nova. Berarti kamu nggak tahu apa-apa dari skripsimu kan? Ya, saya kaget juga itu gimana. Saya tuh baru saya lihat skripsimu barusan, judulnya satu isinya itu, satu isinya. Apalagi bicara kualitas laba. Kualitas laba itu bukan kalau target tercapai kualitas tinggi, bukan itu kamu sampaikan di aduh, di skripsimu. Udah jelas konsep itu kualitas laba itu mengaitkan mana laba itu bisa memprediksi ya eh, likuiditas, probabilitas, fleksibilitas. Ya, memprediksi itu bukan harus laba tinggi ya. Artinya
dia melaporkan substansi ekonomi yang sesungguhnya terjadi kan. Ada hubungan dengan target laba. Kamu kalimat itu kamu sampaikan di awal kalimat setelahnya penjelasannya aneh itu. Ya. Kamu nggak ngerti sama sekali itu apa kutas laba itu. Kalau saya yakin Jones itu kamu nggak ngerti maksudnya apa itu. Ukuran Jones untuk menggambar kutas laba pasti nggak mengerti itu. Kalau ngerti nggak mungkin kamu teganya menyebutkan bahwa kutas laba itu adalah supaya laba mencapai targetnya maka kualitasnya tinggi. Pasti nggak sih kamu nggak nggak akan sampai ke situ. Kamu kasih tahunya kalau kamu ngerti kutas laba itu apa. Kutas laba itu kan masalah akrual. Hei, kalau akrualnya makin karu-karuan tuh kualitas rendah tuh. Karena pastilah banyak yang mencerminkan substansi ekonomi. Masa akrual dia rumus-rumus kalau semua tuh. Ya. Kalau masalah target laba. Ya. Dia nggak ngerti sama sekali kamu itu. Komite audit, kutas laba, laporan laporan apa, sistem apa keberlanjutan, ngerti. Di akuntansi itu memang nggak kamu aja yang konyol, semuanya pada konyol tuh. Yang dibahasnya tentang disclosure risk management, disclosure laporan bertanggung jawab, laporan apa sustainable reporting. Tapi analisis terkait dengan kualitas, pernah nih itu. Nggak pernah dia mengingatkan sejauh mana transparansi terhadap laporan itu, nggak pernah. Ya, di analisisnya menyimpang mana-mana tuh. Nggak hanya kamu aja. Ya, riset penelitian akuntansi gitu. Karena mereka lemah di pengukuran dari riset akuntansi itu. Measurement lemah sekali. Ya, ada-adakan lah ya. Nah, ini kalau yang Johnson sudah bagus sih anunya, ukurannya. Tapi kamu memaknai nggak bisa. Ya. Kamu target laba lah itu. Ya. Ngerti nggak itu, Pilih Manik? Ngerti nggak? Hei, Ya, sehingga analisis itu karuan, ya, karuan. Jadi kesimpulan saya itu dari pertanyaan Mbak Nova ketahuan kok kamu sekali. Aduh, mak, ya, kamu hanya nyontek gitu ya, ngerti. Lagi kalau misalnya kamu selamat karena alasan dikerjakan di pustaka, sehingga kamu nggak bisa liatin perhitungan John itu. Kalau perhitungan John bisa buka, tambah kawan lagi tuh. Pertanyaan Mbak Nova mengenai koefisien itu dari mana, ya itu masalah paling fatal, masalah memahami itu. Dia nggak pernah melakukan apa estimasi cap terhadap hasil regresi pertama masuk ke regresi kedua, yang dimasuk kedua itulah hasil regresinya. Tapi masa enggak pasti seperti itu ya. Itu jadi apa saya kalau ikut conference sering banget ya, menemukan itu. Kita tanya nggak bisa jawab ya. Dosen juga bisa jawab. Tapi semua itu kalau masalah mulai di siku itu serumit itu perhitungannya sama orang akuntansi jadi masalah enteng tuh. Masalah enteng ya. Masalah enteng di mana? Disimpulkan masalah jadi disclosure risk management. Nggak ada hubungan dengan pengukuran. Yang canggih itu nggak perlu bagi akuntansi itu. Ngapain ukuran baju canggih itu? Langsung disclosure risiko udah selesai acara. Itu laporan sudah apa laporan apa sih laporan kelanjutan itu rumit juga perhitungannya itu. Ya, perhitungannya ribet tuh. Tapi di akuntansi bikin simpel aja, di akuntansi disimpel aja. Ya disclosure-nya aja. Kalau dia ada 10 item yang diungkapkan, dia baru 85, berarti 0,85 nilainya. Ya, ungkapannya. Tapi analisis sudah kemana-mana, ke ujung langit. Ya. Sampai kualitas lah, sampai ketidakpatuan lah, macam-macam. Jauh banget analisisnya. Nggak sejauh itu. Padahal ukuran variabel sederhana, tapi jauh gitu ya. Jauh. Itu ya si Bini Manik. Jadi, coba kamu analisis, kamu pertajam lagi dengan memaknai masing-masing variabel. Terus seperti kualitas laba, kan nggak ada signifikan tuh. Komite audit nggak signifikan, kualitas laba nggak signifikan. Dan jangan teori yang lemah itu. Lemah. Ya.
antara teori dengan pengukuran nggak ada hubungannya mungkin nggak ada hubungannya tuh. Teori konsepnya kuat, tapi ukurannya kacau balau gitu. Bisa jadi penyebabnya itu. Ya. Itu jadi kelemahannya itu konsepnya bisa bisa menggambarkan sesuatu yang nyata ya, tapi begitu diukur mana-mana lah ini. Ya. Jadi ini nggak hanya kamu aja tuh ya, saya paham itu. Jadi semuanya sama aja kualitasnya sama kamu. Walaupun yang riset itu doktor ya, master sama aja. Ya. Jadi kamu nggak salah itu. Kamu nyontek dari hasil kerja mereka ya, kamu itu juga nggak ngerti juga. Mereka tanya juga belum ngerti. Coba ada tanya. Kamu kirim email ke mereka itu, ada emailnya itu kirim. Coba tanya apa makna masuk variabel itu, hubungannya kenapa begini. Tanya lebih dalam. Yakin saya nggak bisa jawab mereka. Ya, ngerti nggak? Hubungannya itu yang kamu yang utamanya siapa pengarang? Tulis siapa? Coba kau kirim email ke dia itu. Bisa nggak dijelasin tuh? Karena kamu bikin itu kan kamu nyontek mereka kan. Dari Iya. riset itu kamu lihat dia, ya. Kamu Pak saya mengatakan bahwasanya dampak PT audit terhadap kualitas laporan keberlanjutan, kualitas. Pasti mereka bikin itu juga tuh. Kualitas, nggak ada hubungan kualitas, transparansi, ya, transparansi pengungkapan. Hubungan kualitas apa? Memang kalau makin banyak ungkapan masih kualitas belum tentu, belum tentu, ya. Nggak ada hubungan kualitas tuh, ya. Di mana kualitas? Buktinya apa? Nggak ada. Dikejar pasti nggak bisa jawab mereka. Jadi saya rasa eh, kalau dua yang signifikan kan ukuran perusahaan kan, ukuran perusahaan signifikan. Berarti perusahaan positif ya, Mbak, positif ya. Ya, hubungannya apa positif? Ukuran perusahaan apa positif? Ya signifikannya. Wah, jawab langsung nggak spontan jawabnya. Vini Mane. Ya, Pak. Aduh, kenapa nggak spontan jawabnya? Kamu ngerti nggak skripsimu ini? Iya, Pak. Yang tiga variabel itu signifikan mana? Signifikan mana? Tiga variabel independen ini signifikan mana? Yang ukuran perusahaan, Pak. Nah, saya tanya aku nggak spontan jawabnya. Kalau bisa itu signifikannya positif atau negatif? Positif, Pak, kalau untuk Nggak ada ukuran tadi jawabnya. Loh, nggak ada. Artinya apa itu? hasil ukuran perusahaan itu berpengaruh untuk ini, Pak, pengungkapan laporan Artinya keberlanjutan. apa? Artinya positif artinya apa? Apa artinya? Berarti si ukuran perusahaan ini dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan itu, Pak. Aduh, nggak, nggak tahu artinya apa itu. Nggak nyambung itu. Apa artinya? Apa artinya? Kamu perbankan bikin perbankan ya. Iya. Ah, makin besar aset perbankan itu, makin transparan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Itu artinya, ngerti nggak? Iya, Itu Pak. artinya. Yang lain artinya kamu ngerti mana sih? Ya. Laporan keberlanjutan ini memang diwajibkan nggak perusahaan? Kalau sekarang sih disarankan, Pak, karena lebih mempermudah si. Pertanyaan saya diwajibkan atau tidak? Iya, Pak. Iya, iya, berarti ya diwajibkan dong berarti. Kenapa? Kenapa? Laporan keberlanjutan itu diwajibkan nggak oleh regulasi? Harus dilaporkan. Kalau sekarang enggak, Pak. Enggak wajib, tapi lebih disarankan untuk Kalau mengeluarkan. sekarang nggak wajib, dulu wajib dong berarti dong. Dulu juga belum, Pak. Berarti bukan sekarang tuh, sampai saat ini pun belum Oh iya, Pak. diwajibkan gitu. Nah, kenapa perusahaan besar tuh mau melaporkan laporan keberlanjutan pada perusahaan kecil? Itu kamu jawab tuh, kenapa? Kan kan diwajibkan. Agar lebih transparan laporan keuangannya dan meminat eh, me-
menarik perhatian investor Pak untuk berinvestasi di perusahaan yang mengeluarkan laporan keberlanjutan Pak. Lalu kamu sampaikan situ. Ada analisis nggak yang kamu sampaikan seperti itu? Di manajerial Ada nggak sampaikan mana? ada Pak. Apa aku baca tuh? Aku baca, coba aku baca analisisnya. Nah, sebentar Pak. Ya, dibaca aja. Nah, ini Pak, manajemen perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada penerbitan laporan berkelanjutan secara berkala. Nah, penerbitan laporan ini perlu dilakukan secara konsisten setiap tahun guna menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan seperti investor, Pak. Apa buangnya perusahaan-perusahaan kecil? Ada perusahaan-perusahaan kecil ada nggak? Kenapa? Kenapa, Pak? Suaranya nggak Kan jelas, Pak. katanya perusahaan-perusahaan kecil itu apa hubungannya dia makin besar makin mengungkapkan itu apa? Ada nggak itu di bagian apa kamu sampaikan di list di mana itu? List umum atau list khusus yang ukuran perusahaan bagaimana? Gimana kamu sampaikan itu? Itu yang kamu baca sebentar itu kamu sampaikan di mana itu? Di sub apa? Tentang apa itu? Kalau yang baru Vini baca itu di ini, Pak, implikasi manajerialnya itu, Pak, kayak Ya apa fungsi manajerial mana tuh? Fungsi manajerial mana? Aplikasi manajerial mana itu? ada Pak di skripsi yang Iya, dikirim. aplikasi manajerial itu kan ada tiga kamu jelaskan aplikasi manajerial manajerial terhadap apa adanya ketidak signifikanan komite audit terhadap laporan kelanjutan disclosure. Yang kedua, aplikasi manajerial ketidak signifikanan kualitas laba terhadap disclosure laporan kelanjutan. Kemudian yang ketiga, implikasi terkait dengan hasil ukuran perusahaan positif berdampak pada disclosure laporan kelanjutan. Yang mana kamu jelaskan implikasi yang mana? Satu, dua, tiga, mana itu tadi? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Kalau yang pertama apa implikasinya? Kalau yang pertama itu eh, kualitas laba tidak berpengaruh terhadap laporan berkelanjutan, di mana manajemen perlu meninjau kembali pendekatan mereka dengan mengelola aspek keberlanjutan perusahaan. Nah, di mana ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kualitas laba yang untuk memengaruhi persepsi keberlanjutan di mata pemangku Kamu kepentingan. komite audit kan? Pertama komite audit kan? Yang pertama kualitas laba, kedua komite Oh, audit. kalau kualitas laba ya. Terus kualitas laba kenapa? Kalau untuk komite audit itu Oh, di kualitas laba itu ulang lagi. Kualitas laba ulang lagi. Kualitas laba nah, aplikasinya. untuk kualitas laba, manajemen perlu meninjau kembali pendekatan mereka dalam mengelola aspek keberlanjutan perusahaan, di mana hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga kualitas laba tidak cukup untuk mempengaruhi persepsi keberlanjutan di mata pemangku ekonomi, Pak. Kok analisis nggak ada hubungan dengan disclosure ya? Transparansi. Kok masalah transparansi itu? Kok nggak ada hubungan dengan transparansi? Sama Jadi, juga seperti kau buat masalah transparansi itu. Coba apa untuk transparansi itu? Nggak ada hubungan penjelasan kamu dengan transparansi pengungkapan laporan kelanjutan. Gimana? nama Hah? nah makanya apa Pak, di kualitas laba ini tuh manajemennya itu harus memperkuat komitmen terhadap praktik keberlanjutan, Pak, dengan fokus pada aspek Komitmen apa? Komitmen apa kelanjutan? Komitmen apa? Komitmen eh, terkait apa tuh? kenapa, Pak? Komitmen apa laporan kelanjutan? Komitmennya apa? Komitmennya apa itu? Komitmennya tuh kayak apa sih, perusahaan ini mengeluarkan, kalau bisa mengeluarkan laporan keberlanjutan yang fokus pada aspek non keuangan, Pak, kayak lingkungan, sosial, sama ekonomi gitu, Pak. Berarti kan pengungkapan kan? Iya, Pak. Betul. Ya jelaskanlah, jangan implisit gitu nggak jelas. Ya. Nah, Jelaskanlah, lebih lebih spesifik lah penjelasan kamu itu.
Kualitas laba itu maksudnya di sini apa? Kenapa, Kualitas laba Mbak? itu kualitas laba itu di sini maksudnya apa? Aplikasi itu. Kualitas laba itu kayak apa? Laba yang didapatkan si perusahaan itu, Pak. Kalau kacau tuh kamu tuh. Aduh manjang. Kacau kamu tuh. Gimana kalau karuan ngasih aplikasi nggak karuan? Ya udah ya itu aja. Saya cuma aja nggak nyambung nih. Udah ya Mbak ini Manik ya. Udah. Ada lagi Bu Iwi silakan. Atau Mbak Nova silakan. Iya, terima kasih Pak. Ini masih ya, Vin ya. Pendalaman pemahaman untuk semua variabelnya memang masih lemah, Pak Bu Nova ya. Tapi Vini pengen cepat selesai. Nah, ini kan problemnya kan, Vin, apa yang disampaikan kan waktu itu ya. Nah, memang kalau mau kita riset, kuasain variabel-variabelnya gitu ya. Nah, tadi adakah hubungan komite audit dan keberlanjutan? Ini kan waktu itu nunjukin jurnal ya, yang ada kaitan variabel independen terhadap dependennya kan. Berarti ada. Dan dibuatkan hipotesis ya, Vin. Nah, ya kan? Nah, itu ditunjukin tadi ke Pasparta, ada kaitannya enggak? Kualitas laba keberlanjutan. Nah, kan ada jurnal pendukung ya. Nah, apa ini grogi ya? Tapi memang pembahasannya memang sangat lemah ini ya. Kita diskusi juga ya. Jarang nyambungnya ya, Vin. Nah, ini terus terang Mas Mata sama ini ya, Vini ya, pengen cepat selesai. Padahal lagi Vini juga apa kerja ya. Ya jadi Jadi kerja. waktunya mungkin belum bisa membagi waktu untuk menyelesaikan skripsi dengan baik gitu ya. Ya tapi pengen minta ujian ya udahlah gitu ya Vin ya. Nah itu memang menginterpretasikan statistik deskriptifnya juga masih lemah ya. Interpretasi dari masing-masing hasil juga masih masih kurang gitu ya Vin ya. Tapi itu nanti sudah mendapat masukan dari Bu Nova, dari Pasparta gitu ya. Nanti kalau misalnya Vini diumumkan lulus, ya itu harus diperbaiki ya. Interpretasinya harus diperluas lagi ya, ditekankan ya Vin ya. Kayak sempet sakit ya karena ibu sering apa nyanyi-nyanyi ke Vini ya, jadi stres tuh sempet diopnam Pak. Oh iya. Vini ya Vini ini. Saya juga sebenarnya ya masih jauh dari harapan tapi ini pengen lulus ya udah kita Iya. ini kan ke para penguji ya akhirnya penguji juga sama dengan ibu ya. Nah ya ini ya itu ya nanti kita lihat hasilnya aja bagaimana untuk skripsi ini kan harus layak ya dari semua dari bab 1 sampai bab 5 seperti itu ya. Oke Pak Sepata dari saya cukup Ya. Pak nih. Mau Nova ada lagi mau Nova? Pak Cukup ya. Nah, ya kalau gitu silakan keluar dulu Mbak Vini. ya. Nanti masuk lagi, panggil lagi. Silakan check out dulu. Cek. Check out Shopee, Pak. Check out Shopee. Cek Aduh, WhatsApp. ini sebenarnya problem